Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, guru-guru hebat, calon guru-guru hebat, pemimpin bangsa. Baik, saya Januar Wahyu Dwi Rusiana, CGP Angkatan 7. Saya di sini akan menerangkan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Baik, Ki Hajar Dewantoro atau KHD membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Bahwa pengajar yaitu merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Serta pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha, persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Oke, tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. KHD juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri adalah kodrat dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman yaitu berkaitan dengan isi dan irama. Ya, kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkrotik melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Ya, itulah tadi kesimpulan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro mengenai modul 1.1. Baik, yang saya percaya tentang murid saya dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yaitu sebelumnya mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran dan menganggap bahwa semua kemampuan peserta didik itu sama. Selain itu, saya percaya bahwa dengan tindakan tegas dan memberikan hukuman maka akan membuat perubahan terhadap diri siswa. Ternyata hal itu tersebut bisa bersifat sementara karena adanya rasa takut dan bukan atas dasar kepribadiannya. Saya belum menyadari adanya kodrat alam yang membuat siswa ada memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga sering memberikan materi dan cara mengajar yang sama terhadap siswa. Perubahan dari pemikiran atau perilaku setelah saya mempelajari modul ini. Tentunya saya ada perubahan setelah saya mengetahui apa isi modul ini, apa itu pemikiran atau dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, banyak pemahaman yang banyak saya dapatkan. Pemikiran KHD terhadap pendidikan sangat bagus dan membuat saya mengerti bagaimana sebaiknya melakukan kegiatan pembelajaran dan memperlakukan anak-anak. Saya akan lebih memberi dorongan, tuntutan terhadap segala kekuatan kodrat yang setinggi-tingginya. Guru sebagai among yang menuntut segala kodrat pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang dimiliki anak, yaitu kemampuan atau konsensi yang dimiliki anak sejak lahir. Hanya saja masih seperti garis samar-samar. Tugas kita sebagai seorang guru adalah menebalkan garis samar-samar tersebut. Garis atau kemampuan yang dimiliki anak yang semula belum baik maka dituntun untuk menjadi baik dan yang sudah baik dituntun untuk menjadi lebih baik. Oke, yang akan segera saya lakukan, yang akan segera saya terapkan untuk mencerminkan pemikiran KHD. Tentunya saya akan menciptakan kelas yang menyenangkan, mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, berubah mindset mengenai semua anak itu memiliki kemampuan yang sama. Setelah saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingar Sosum Tulodo, dari atas saya bisa memberikan teladan bagi serta didik anak didik saya, Ing Madyo Mangun Karso, di tengah saya bisa jadi teman yang memberikan semangat
serta Tutpuri Handayani dari belakang saya bisa memberikan dorongan, moral, dan serta semangat belajar. Itu tadi adalah penjelasan mengenai kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.